Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, a'azinallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin Bapak Ibu sekalian, jemaah majelis ba'da maghrib. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertatap muka, dan ini termasuk dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita mengingat kembali bahwasanya nikmat itu ada yang sifatnya hissi, ada yang sifatnya maknawi. Sifatnya yang bisa dikenali atau diraba oleh panca indera, atau sisi yang lain hanya bisa dirasa ya, oleh jiwa. Kadang-kadang kita ini suka ingat nikmat itu ketika bisa dirasa oleh panca indera, ketika mendapat makan, mendapat uang, mendapat pakaian, mendapat kesehatan. Namun sering lupa pada nikmat-nikmat yang sifatnya maknawi, seperti kita bisa sholat maghrib berjamaah, atau kita bisa berislam, atau kita mendapatkan taufik dari Allah sehingga kita bisa mengamalkan ilmu. Maka itu adalah nikmat yang hendaklah seseorang mensyukurinya, dan syukur ini wajib. Maka barang siapa tidak bersyukur, maka dia sedang melakukan kemaksiatan ya. Dan syukur itu tidak mesti pada nikmat yang tampak mata. Bahkan kadang-kadang syukur itu pada perkara-perkara yang nampaknya kita diuji. Sampai dikisahkan pada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau kita mendengar kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau di kisahnya, kisah-kisah beliau di dalam Al-Quran hanya kisah-kisah kesedihan. Dikhianati istrinya, salah satu anaknya mangkir menjadi kafir, berdakwah 950 tahun, tidak ada pengikutnya kecuali sangat sedikit sekali. Kisahnya begitu aja. Namun Allah memvonis Nabi Nuh alaihi salam dengan vonis yang luar biasa. Dia adalah abdan syakura. Dalam keadaan beliau itu kisahnya cuma isinya susah, sedih, ujian, problema. Bayangkan loh. Kalau sekarang lagi gandrung permasalahan LGBT, koplak itu ya, warah pokoknya. Nek perang ra apa-apa, keris karo pedang, bacokan antara di dalam medan jihad itu bagus. Nah ini enggak. Nah, dalam keadaan seperti itu banyak kelompok-kelompok, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga yang mereka mendukung agar penyimpangan ini dibudidayakan. Dibiarkan saja, jangan dihukum. Nah, Nabi Nuh itu juga diuji seperti itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kesyukuran yang sifatnya maknawi ini disyukuri dengan rukun syukur yang ada, rukun syukur yang ada. Maka syukur itu ada rukunnya. Insyaallah suatu saat kita jelaskan tentang 3 rukun daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun
Adapun malam hari ini kita insya Allah akan lanjutkan pembahasan kita berkaitan kitab Arba'in Nawawi, dan kita telah masuk hadis yang nomor 2 dan kita telah selesaikan secara ringkas kemarin pada tingkatan pertama dalam bab Islam atau dalam bab agama kita ini, dan sekarang kita akan masuk pada tingkatan kedua yang seorang laki-laki yang mendatangi Nabi tersebut yang dikisahkan ternyata dia adalah Jibril alaihissalam. Beliau berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa akhbirni anil iman, wahai Muhammad, khabarkanlah kepadaku tentang apa itu iman. Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada para malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan kepada para rasulnya, dan juga beriman kepada hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir Allah khairihi wa syarrih, yang baiknya maupun yang buruknya. Qal, maka laki-laki tersebut mengatakan, shadaqta, engkau benar. Maka pada bagian kedua ini, sebelum diterangkan secara ringkas berkaitan dengan 6 kandungan iman, yakni biasa disebut dengan arkanul iman, rukun-rukun iman, maka mu'alif penulis kitab kita di sini sebelumnya, untuk agar seseorang itu tidak keliru dalam memahami iman, ya, tidak digelincirkan oleh banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang atau dai-dai yang mengajak kepada ketidakjelasan, ya, maka hendaklah seseorang mengenali apa saja definisi iman itu, takriful iman itu menurut A, B, C, D, dan apa sebenarnya al-iman yang sebenarnya itu, yang benar menurut Islam itu sendiri. Dan ini juga bersandar pada suatu kata mutiara, atau disebutkan di sana salah satu perkataan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahu taala alam. Ana secara pribadi belum mengecek sumber kesahihan kisah tersebut, namun kalam ini adalah masyhur adanya, yang disebutkan di sana, araftu syarra la lisyarri lakin litauqihi wa man lam ya'rif as-syarra minan nasi yaqau fihi. Aku mengenali, aku mempelajari, aku mengetahui keburukan bukan untuk aku melakukan keburukan tersebut. Aku mengenali penyimpangan bukan untuk aku menjadi orang menyimpang, akan tetapi agar aku selamat dari penyimpangan tersebut. Kenapa? Waman lam ya'rif asyarra minan nasi yaqau fihi, dan barang siapa yang tidak mengenali keburukan yang ada di kehidupan manusia ini, ya, yaqau fihi, maka sangat dikhawatirkan dia terjatuh pada keburukan tersebut karena nggak ngerti nah itu Allah, ya. Seseorang itu nggak tahu kalau itu ternyata buruk. Dia nyangka itu iman, ternyata bukan. Dia menyangka iman itu yang diinginkan Nabi dalam hadis ini adalah yang seperti itu, ternyata bukan. Karena dia nggak tahu. Maka kita butuh tahu iman-iman, definisi iman menurut orang-orang yang sok tahu. Jadi kelompok-kelompok yang tersebar, dan itu telah terjadi semenjak zaman dahulu kala. Maka seyogyanya hari ini kita sangat perhatian, karena hari ini betapa banyak ketidakjelasan, slogan-slogan yang menipu, ya. Juga betapa banyak seruan-seruan dari pergerakan-pergerakan, ya, baik anak muda maupun para tokoh tetua, ya, yang di sana mengajarkan sesuatu yang nampaknya kebenaran, namun hakikatnya adalah kesalahan. Maka mu'alif, ya, penulis kitab di sini
Beliau sebelum masuk pada perincian rukun iman, beliau memberi suatu metode tanya jawab. Pak Win punya kitabnya, mungkin halamannya agak belakang, Pak. Soal ma ta'riful iman. Rodo adoh songko pembahasan kita yang kemarin. Ketemu belum? Beda halaman kita masalahnya. Kalau di saya pada halaman 37. Taib. Di sini penulis mengatakan sebuah pertanyaan, ma ta'riful imani 'indal Jahmiyah? Apa sih definisi iman menurut suatu kelompok yang biasa disebut dengan kelompok Jahmiyah? Kelompok Jahmiyah itu pencetusnya bernama Ja'ad bin Dirham. Tapi kemasyhuran pemahaman menyimpang ini dimasyhurkan oleh tokoh yang setelahnya, yaitu Jahm bin Safwan. Makanya kelompok ini dinisbatkan pada penyebarnya, yaitu Jahm bin Safwan, sehingga disebutlah kelompok ini dengan istilah Jahmiyah. Dan ini ada dan pertebaran di sekitar kita. Loh kok aku gak ngerti? Makanya saiki belajar supaya ngerti. Kata beliau, apa definisi iman menurut Jahmiyah? Jawabannya, Jahmiyah berpendapat iman itu adalah huwa al-ma'rifah. Disebut seseorang beriman itu adalah orang itu mengetahui, meyakini atau mengenal sesuatu yang dia imani itu. Tok. Yang penting ngerti, faham, ya, maksudnya mengenal. Oh, iman kepada Allah berarti sing penting kenal Allah, ya wis iku berarti dia beriman. Itu maksudnya gitu. Ini definisi iman menurut Jahmiyah. Ya. Fa'ala hadzal qaulil batil asyaitanu mu'min. Maka berdasar definisi yang batil ini, nah iman itu cukup dikatakan kenal Allah. Maka definisi ini berkonsekuensi bahwasanya asyaitonu mukmin. Setan itu beriman. Kalau definisi iman itu seperti ini, cukup sakdirmo ngerteni sapa sing mau imani. Cukup sekedar mengetahui siapa yang dia imani. Ya. Kalau gitu berarti setan mukmin. Li'annahu arafallah. Kenapa? Ya, karena setan itu kenal Allah. Bahkan bisa jadi dia kenal duluan terhadap Allah daripada kita. Berarti setan itu mukmin. Qala ta'ala qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini permintaan setan atau iblis, sang kepala daripada setan. Beliau mengatakan, kata Allah, sang iblis berkata, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, kenal dia terhadap Allah. Siapa Rabbnya? Ya Allah. Setan ngomong ke Allah, berilah aku tangguh sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Beri aku umur yang panjang, aku akan sesatkan manusia. Jangan habiskan umurku sampai hari kiamat. Berarti setan itu kenal, tahu bahwasanya Allah itu adalah Tuhan dia atau Rabb dia. Maka dia memanggil Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wa musyriku Quraisyin mu'minun. Konsekuensi dari pemahaman ini pula, orang-orang musyrik Quraisy, ya, orang-orang musyrik yang oleh Nabi dikatakan kafir musyrik, di Nabi yang memvonis. Abu Jahal dan kawan-kawannya, Abu Lahab dan kawan-kawannya, ya. Kafir Quraisy, musyrikun Quraisy. Kalau pemahamannya sekedar kenal, maka mereka jadi beriman. Bukankah Allah di sana mengatakan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Apabila
Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bertanya kepada mereka, ya ini orang-orang kafir Quraisy tersebut, orang-orang musyrik Quraisy tersebut, kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan mereka? La yaqulunallah, sungguh betul-betul mereka akan mengatakan yang menciptakan dia adalah Allah. Dia tahu. Nek ngono berarti mukmin dong. Kalau definisinya menurut Jahmiyah ini, wal yahuda aidon mukminun, dan Yahudi tentunya beriman. Kalau begitu keadaannya, kenapa Allah berfirman, qalu nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih Allah, yakni orang yang dicintai Allah. Ini klaim Yahudi, berarti Yahudi itu tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kenal. War Fir'aun mukmin. Tentunya Fir'aun juga mukmin. Allah berfirman, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulma wa 'uluwa. Ini kata Allah, ya. Mereka ingkar, ya, akan tetapi hati mereka sebenarnya mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka mengingkari disebabkan zulman wa 'uluwa. Karena kezaliman mereka dan kesombongan mereka. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya, ya. Berarti dia sebenarnya hati kecilnya mengakui bahwasanya Rabb dia adalah Allah dan dia mengenal Allah. Kalau gitu berarti Fir'aun mukmin. Kalau definisinya seperti ini. Fahadza ta'rifu batil ilal ghayah. Maka definisi Jahmiyah ini adalah pendefinisian yang batil di puncak kebatilan ilal ghayah. Jadi enek uang berkeyakinan dan ini bertebaran di sekitar kita. Di sebagian kejawen, ada di sebagian tempat-tempat yang lain. Kalau saya di Sulawesi itu ada suatu kelompok namanya, ya saya sebut aja karena itu jauh ya, Saweri Gading dan semacamnya, ya. Itu kelompok-kelompok yang seperti ini. Yang penting kenal. Bahkan sing penting kenal maring Allah. Wis iku iman. Kalau seperti itu, maka ini adalah termasuk pendefinisian yang mencapai puncak kebatilan, sehingga setan, Fir'aun, orang Quraisy kafir itu berarti mukmin kalau begini ceritanya, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan di sana ada satu tokoh yang pernah dipuji-puji dan dianggap tokoh Ahlus Sunnah di Yaman, bernama Az-Zindani. Dia bersendandung dalam kitab beliau tentang definisi yang sejenis ini. Ya, alhamdulillah para ulama Yaman telah menjelaskan tentang penyimpangan dia. Ini definisi iman menurut Jahmiyah, yakni al-ma'rifah, sakdirmo kenal maring sapa sing diimani. Sedangkan yang kedua, soal mahwal imanu indal karomiyah. Kemudian apa definisi iman menurut kelompok yang disebut dengan al-karomiyah? Al-karomiyah ini pencetusnya adalah orang Iran. Iran zaman dulu, bukan Iran sekarang, ya. Dia bernama Abu Abdullah Muhammad ibnu Karrom, ya. Maka menurut Karomiyah, definisi iman itu adalah al-jawab wal qaulu bil lisan. Definisi iman menurut Karomiyah adalah al-qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Lisannya mengakui saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat. Lisan. Cukup lisan saja, maka itu cukup menjadi tanda dia iman. Ini menurut kelompok Karomiyah. Wa ala hadza ta'rif al-batil. Maka di atas ta'rif batil ini, di atas pendefinisian Karomiyah ini, fal munafiquna al-i'tiqadiyuna yaqulun, maka orang-orang munafik i'tiqadi, orang-orang yang munafik nifak hakiki, ya, nifak hakiki, munafik sejati,
ya. Mereka mengatakan kan, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Wa yusallun, orang-orang munafik itu juga sholat, ya. Wa yasumun, orang-orang munafik itu juga puasa. Fal munafiquna ala hadza ta'rifi mu'minun. Tentu orang-orang munafik itu kalau definisinya cukup mengucapkan itu sebagai bukti bahwasanya itu adalah beriman, maka orang-orang munafik itu tentunya menjadi orang-orang mukmin, ya. Wal waqi'u annal munafiqina laisu bimu'minin, tapi kenyataannya vonis dari Allah dan Rasulnya, munafik itu bukanlah orang-orang mukmin. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka sholat, mereka puasa, itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Bal kufarun fid darkil asfali minan nar. Bahkan orang munafik itu, ya, kufar, betul-betul kafir, ya, dan berada di kerak terbawah dari neraka. Itu tempat tinggal orang-orang munafik. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini yang membuktikan bahwasanya munafik kafir, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak paling bawah dari neraka, ya. Dan engkau tidak akan mendapati bagi orang-orang munafik itu penolong, seorang penolong pun mereka enggak akan tertolong. Ya, mereka tervonis berada di kerak api neraka. Ya. Wa qalu, dan Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang munafik, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah. Jadi Allah ditipu. Mereka pura-pura beriman, mereka pura-pura sholat, pura-pura puasa, pura-pura syahadat. Mereka menyangka itu bisa menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, tapi dialah Allah yang sebenarnya menipu mereka. Mereka orang-orang munafik itu yang tertipu sebenarnya. Dan di antara ciri mereka, apabila mereka berdiri untuk sholat qamu kusala. Hati-hati di sini, orang munafik itu kalau berdiri untuk sholat, sholatnya itu aras-arasan, abot, males. Jadi kalau kita merasakan gangguan itu, segera berlindung kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah saya dari nifaq, dari kemunafikan. Nyapa sih, aku lah abis sholat kot abot temen, tangi subuh, arep sholat abot temen, ngadeg aras-arasan, ya. Maka itu gejala kemunafikan, maka kita harus berusaha melawannya. Mereka kalau sholat, mereka sholat dalam keadaan malas. Yura'unan nasa. Dan mereka sholat itu untuk pamer, riya, agar dilihat manusia, untuk diperlihatkan kepada manusia. Lek gak enek uang, ya ora sholat. Utawa sholatnya jentit-jentit tanpa tumakninah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan diantaranya orang-orang munafik itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi kalau kita terlalu malas untuk zikrullah, untuk mengingat Allah, hendaklah kita bermohon pada Allah agar dijauhkan dari sifat kemunafikan. Dan Allah telah tetapkan bahwasanya munafik itu adalah kufar. Fal munafiqunal i'tiqadiyuna kufarun bila khilaf. Maka orang-orang munafik itu positif kafir tanpa ada perselisihan ulama. Ya. Naqala adamal khilafi al-hafidhu rahimahullah ta'ala. Dan al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama ahlu sunnah bermadzhab Syafi'i, beliau menukilkan bahwasanya tidak ada perselisihan bahwasanya munafik itu adalah kafir, yakni munafik i'tiqadi, yang keyakinannya nifak, dia nifak sejati, maka itu adalah kafir. Walam yuhalif illa ba'du syadzar, dan tidak ada perselisihan pada perkara ini kecuali datang dari sebagian orang-orang yang asing, orang-orang aneh yang menyangka munafik itu enggak kafir.
Wa man mata ala nifaqihi al-i'tiqadi fahuwa kafirun mukhalladun finnar. Dan barang siapa orang munafik itu mati di atas kenifakannya belum tobat, maka dia kafir kekal di dalam neraka. Wa qad dzakarallahu fi awwali suratil Baqarah arba'a ayatin fil mu'minina wa ayataini fil kafirina wa nahwa arba'a asyrata ayatin fil munafiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kula jenengan biasa maca surat Al-Baqarah. Di awal-awal itu Allah menyebutkan 4 ayat berkaitan dengan orang beriman, 2 ayat berkaitan dengan orang kafir, dan 14 ayat berkaitan dengan orang-orang munafik. Maka munafik positif kafir. Tapi kalau definisi iman itu hanya atau mengikuti pendefinisian Al-Karamiyah tadi, yakni cukup dengan qaulun bil lisan, ikrar dengan lisan, maka tentunya orang-orang munafik itu menjadi mukmin. Maka dari sini kita ketahui pemahaman sing penting kan wonge wis jelas-jelas muni aku iman, iku mesti dijamin mukmin, ora jamin. Kemudian yang ketiga, mu'alif menyebutkan lagi as-soal ma huwal imanu 'indal maturidiyah. Lalu apa definisi iman menurut suatu kelompok yang biasa disebut dengan kelompok Maturidi? Nah, ini banyak di negeri kita ini, ya. Dan dia salah satu pencetusnya adalah Abu Mansur al-Maturidi. Bagaimana keyakinan Maturidi berkaitan dengan definisi iman? Al-jawab, definisi iman menurut Maturidi adalah huwa at-tasdiq, yaitu pembenaran, yakin. Sing penting yakin berarti mukmin. Itu definisinya menurut Maturidi. Makanya kula jenengan, kita hidup di masyarakat, apalagi kita di Jawa, di Indonesia ini ya, kita sering ketemu buh Pak Guru, buh Pak Ustadz, buh Pak Kiai, buh orang-orang yang diagungkan dan dibesarkan. Kadang mereka mengatakan sing penting kan atine yakin. Senajan kelakuane kaya apa, sing penting atine yakin, yaiku dia beriman. Ini pemahaman Maturidi. Wa yaqrabu minhum qaulul asy'ariyah, dan termasuk kelompok yang dekat dengan Maturidi ini adalah kelompok Asy'ariyah. Nah, ini mayoritas dari kebanyakan kelompok-kelompok di Jawa, atau bahkan di Indonesia ini berpemahaman seperti ini. Sing penting kan yakin. Kemudian mu'alif melanjutkan as-soal halil khawariju yarawna murtakibal kabirati min ahli tauhidi mu'minan. Kemudian ada pertanyaan. Di sana ada satu kelompok yang masyhur dan tervonis dengan istilah khawarij. Khawarij. Nah, ini kita harus memahami definisi khawarij yang paling akar dulu. Nanti khawarij ini bercabang-cabang disebabkan akarnya yang tidak benar. Kata penulis, apakah khawarij, kelompok khawarij, orang yang suka memberontak, orang yang suka khurub dari pemerintah muslim, dia itu berpandangan pelaku dosa besar itu termasuk ahli tauhid juga masih beriman? Apakah menurut kelompok yang namanya khawarij, pelaku dosa besar itu masih teranggap beriman, masih dianggap bertauhid? Al-jawab, hum balaghu fi hadza hatta ja'alu man 'amila ma'siyatan kharaja minal iman. Khawarij ini mereka itu orang-orang yang berlebih-lebihan, ghulu, melampaui batas dalam bersikap dan pendefinisian, ya. Dalam perkara ini, karena mereka terlampau berlebihan sampai-sampai mereka menjadikan orang yang melakukan kemaksiatan
bukan syirik ini ya, tapi kemaksiatan. Ya. Kemaksiatan itu telah divonis keluar dari iman. Itu menurut kelompok Khawarij. Masih yang ngaku ahlu sunnah, kalau ada orang melakukan dosa besar, ada pemerintah tergelincir dalam dosa besar, ada masyarakat melakukan dosa besar, kemudian divonis kafir, maka vonis ini datang dari orang-orang Khawarij. Dari orang-orang Khawarij. Dan beliau melanjutkan, faman iktarafal kaba'ira maduna syirk falaysa bimu'minin indahum. Maka barang siapa melakukan perbuatan dosa besar yang di bawah kesyirikan, maka orang itu sudah dianggap bukan orang beriman menurut definisi orang-orang Khawarij. Fabalaghu fi hadza, mereka betul-betul melampaui batas dalam perkara ini. Bal huwa indahum kafirun mukhalladun finnar, bahkan di sisi mereka pelaku dosa besar itu kekafirannya sampai menjadikan mereka mukhalladun, ya, dikekalkan di dalam neraka, sudah nggak akan keluar lagi. Itu menurut mereka. Maka biasa kalau mereka, kalau ada pemerintah salah, rakyat salah, hobi mereka ngebom, bunuh, karena sudah divonis kafir. Padahal tidak syirik. Kalau syirik memang kafir, tapi ini sekedar maksiat meskipun maksiat besar. Wa hadza qaulun batilun ilal ghayah, dan ini juga termasuk perkataan yang mencapai puncak kebatilan. Puncak kebatilan. Di anna Allah yaqul, kenapa kita katakan begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minin yaqtatalu fa aslahu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillahi fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsidu innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa pelaku dosa besar itu tidak kita katakan kafir, sedangkan orang Khawarij mengatakan kafir dan tidak beriman sudah orang-orang pelaku dosa besar? Kenapa? Karena Allah berfirman, dan jika dua kelompok dari orang-orang beriman, dari kaum mukminin, ya, dua kelompok kaum mukminin, ya, iktatalu, mereka itu berperang. Berperang itu kan saling bunuh. Saling bunuh itu dosa sangat besar setelah kesyirikan. Itu membunuh seorang muslim. Apabila ada dua kelompok orang-orang mukmin, mereka berperang, maka seorang mukmin yang baik diperintahkan fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah dua kelompok tersebut. Damaikanlah. Dan jika salah satu dari keduanya itu melampaui batas atas yang lain, tetap berbuat dolim, tetap merangi padahal sudah didamaikan, maka kelompok yang tetap ngengkel memerangi kaum muslimin yang lain itu, perangilah ia, ya, perangilah ia sampai ia kembali kepada perintah Allah. Maka jika satu kelompok yang tetap ngengkel, banggel itu tadi, kembali kepada apa yang Allah perintahkan, mereka berhenti dari memerangi kaum muslimin, maka damaikanlah keduanya dengan adil, ya, dan berbuat adillah. Kemudian innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Nah, ini salah satu dalilnya bahwasanya pelaku dosa besar itu enggak kafir, tetap iman. Ya. Kenapa? Karena di sini Allah menyebutkan apabila ada dua kelompok kaum mukminin berperang. Nah, perang sesama mukmin ini dosa besar. Tentunya kalau ini dosa besar, kalau menurut kaidahnya orang Khawarij, tentunya mereka adalah kafir. Tapi Allah malah memerintahkan damaikanlah. Damaikanlah sesama orang Islam tersebut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Hanya saja atau bahwasanya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara persaudaraan kalian atau saudara-saudara kalian yang mungkin terjadi perseteruan. Wa yaqulul, dan Allah berfirman,
Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, ini tanda salah satu hujjah kita bahwasanya pelaku dosa besar itu memang dosa. Dia buruk sekali tapi tidak keluar dari kemukminan, dari keimanan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Atau Allah itu tidak akan mengampuni ketika dia dipersekutukan, tapi Allah itu mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi yang di bawah kesyirikan masih ada harapan diampuni jika Allah mengendaki. Tapi kalau syirik tidak akan pernah diampuni. Ya. Kemudian yang ketiga ini poin yang harus kita ketahui setelah kita mengetahui beberapa perkara, bahwasanya ternyata banyak kelompok-kelompok yang tersesat dalam memahami definisi iman. Maka penulis melanjutkan, as-soal ma huwal imanu 'inda ahli sunnah. Ini kesimpulannya. Apa definisi iman di sisi ahli sunnah? Al-jawab, al-imanu 'indahum nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih. Definisi iman itu menurut ahlu sunnah, dia adalah mengikrarkan atau mengucapkan dengan lisan. Lisannya memang melontarkan suatu perkataan bukti bahwasanya dia beriman. Amantu billah, asyhadu alla ilaha illallah. Lisannya muni, ikrar. Itu pertama, wa'tiqadun bil qalbi, dan hatinya meyakini. Harus ada. Lisan harus muni, hati kudu meyakini. Wa amalun bil jawarih, dan membuktikan dengan amalan anggota badan. Enggak enek lisane ngaku iman, hati ning yakini tapi tidak mau beramal pada apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Maka ini bukan iman. Maka dia akan terjatuh pada salah satu dari kelompok-kelompok yang kita sebutkan di depan tadi, imam Jahmiyah, imam Karomiyah, imam Maturidiyah, imam Asy'ariyah atau Asy'ariyah, ya, wa imam Khawarij. Tapi ahli sunnah, definisi iman adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hatinya, serta mewujudkan dengan amal perbuatan. Wa huwa indahum yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dan iman itu di sisi ahlu sunnah akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Enggak hilang, tapi akan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Dan bila dia taat, maka iman itu akan bertambah pula. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyazdadu imana ma'a imanihim, ya, agar bertambah keimanan kaum mukminin itu bersamaan dengan iman mereka yang telah ada sebelumnya. Tadinya beriman, nek taat maka imane bertambah. Tapi kalau menurut Khawarij, kalau maksiat imane langsung hilang menjadi kafir. Ya. Tapi kalau menurut Ahlussunnah bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa menurun dengan maksiat. Ya. Dan Allah juga berfirman, wa yazdadul ladzina amanu imana, dan orang-orang yang beriman itu akan terus bertambah imannya. Ya, akan bertambah imannya. Dan demikian pula di dalam hadis Abi Hurairah juga pada bagian-bagian akhir, paragraf akhir yang setelahnya juga disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Ya. Barang siapa melihat salah seorang dari kalian kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, maka jika ia enggak mampu dengan lisan, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi, maka jika ia enggak mampu, maka dia merubah dengan hatinya.
walaisa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman. Ya. Maka kalau hati pun sudah enggak mampu, maka sudah enggak tersisa lagi iman pada dirinya. Nah, baru ini. Maka hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya fal yughayyirhu biyadihi, ya. Amalan dengan tangan, ya. Kemudian enggak mampu fabilisani dengan lisan. Yang tadi nutkun bilisan. Tanda iman mengucapkan dengan lisan, dan bila enggak mampu fabiqalbi maka dengan hati. Nah, definisi iman bagi Ahlussunnah harus terkumpul 3. Nutkun bil lisan, i'tiqadun bil qalbi, wa amalun bil jawari atau bil arkan. Terkumpul 3, dengan lisan, dengan hati, dan dengan mata, anggota perbuatan yang menunjukkan bahwasanya dia beriman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah poin ini sebagai pembuka pada tingkatan kedua, ya, dari hadis ini. Insyaallah lebih detailnya dari penjelasan poin-poin tentang arkanul iman kita akhirkan pada majelis-majelis yang akan datang, ya. Kesimpulannya, ya, jadi iman di sisi Ahlussunnah itu harus terkumpul ikrar dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Adapun pada kelompok yang lain, mereka ada yang meyakini sekedar yakin tok, atau sekedar ikrar tok, ya, atau mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Padahal menurut Ahlussunnah dosa besar itu tidak mengkafirkan, tapi itu mempengaruhi iman, bisa bertambah dan bisa berkurang. Baik, mudah-mudahan sedikit apa yang kita percepat ini tadi bisa difahami, karena sebagian materinya adalah materi yang berulang. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.